Oke, ketemu lagi dengan saya Isra Nurhadi. Kali ini saya akan mengajak kalian bermain dengan trigonometri. Ya, kita akan membuktikan rumus ini. Udah tahu belum nih rumus apa? Rumus aturan kosinus. Tapi sebelumnya kalian udah follow Land Official Istana Matematika belum? Dan periskopnya. Caranya bagaimana? Kalian bisa lihat deskripsi video ini atau bagaimana? Caranya gampang kan? Langsung di follow ya. Karena selain di Twitter dan Facebook, saya juga sering update nih di Line. Dan rencananya bakal periskopan. Oke, kita lanjut ngebuktiin rumus aturan kosinus ini. Nah, untuk anak yang udah belajar trigonometri, pasti sering banget nih ketemu rumus kayak gini. Nah, standarnya kalau kalian ngeliat rumus jadi seperti ini, apa sih yang kalian lakukan? Ya menghafal gitu. Karena biar cepet aja gitu ya. Tapi sayang banget nih kalau langsung dihafal. Karena pembuktiannya nggak terlalu susah. Dan logika pembuktiannya ini penting banget untuk apa nih? Nah, bagi yang mau SBMPTN ya atau SIMAK UI khususnya, ini penting buat ngelatih logika kalian ketika menghadapi soal trigonometri. Karena sebenarnya trigonometri itu rumusnya nggak banyak gitu, tapi rumus turunannya yang banyak. Nah, rumus turunannya ini salah satunya adalah aturan kosinus. Nanti rumus turunan yang lainnya akan saya buktikan juga. Oke, kita mulai permainannya. Pertama-tama kita gambar dulu segitiganya. Enggak, jadi ini ada sebuah segitiga ABC dengan sudut yang di A ini saya sebut alfa, lalu yang B ini saya sebut beta, dan di C ini gamma ya, gitu. Karena nggak ada zeta gitu ya, jadi dipakainya biasanya tuh gamma. Lalu panjang sisi di depan sudut. Nah, jadi di sini ada 3 sisi kan, sisi AB, sisi BC, dan sisi AC. Nah, khusus untuk sisi BC, ya kenapa dimulai dari BC? Karena ya saya memulai dengan A gitu. Jadi sudut di depan sudut A ini ya, yang ini itu disebutnya A kecil. Lalu di depan sudut beta itu yang ini panjangnya AC, itu adalah B kecil, dan C kecil di depan gamma gitu ya. Jadi di depannya gitu. Set. Nah, kalian harus bisa mengerti ya peletakan sisi panjang sisi di depan sudut ini, karena itu kesepakatan yang sudah disepakati oleh orang-orang pendahulu kita lah gitu ibarat katanya. Nah, sama seperti alfa, beta, dan gamma, itu juga sebenarnya sebuah kesepakatan. Terserah kalian bisa mau ganti alfanya dengan theta gitu atau apapun, dan panjang sisi-sisi di depan sudutnya juga terserah kalian gitu. Tapi yang umum dipakai ya alfa, beta, gamma, dan A kecil, B kecil, C kecil. Biar apa? Biar gampang gitu ya. Kemudian kita perhatikan rumusnya lagi. Ketiga rumus ini dia itu istimewa. Maksudnya gimana sih? Coba perhatikan sudutnya deh. Ini ada sudut alfa. Nah, ini sebelah kirinya tuh A, beta, B, gamma, C. Ya, ini pas ya. Alfa ya A gitu ya, beta ya B, dan gamma ya C. Lalu yang lainnya yang di sini nih, ini gitu ya. Ini nggak ada A-nya, lalu yang ini nggak ada B-nya, dan yang C ya ini nggak ada C-nya gitu ya. Nah, mereka itu istimewa. Jadi kita tinggal buktikan salah satunya saja. Apakah yang A kuadrat sama dengan, B kuadrat sama dengan, atau C kuadrat sama dengan? Yang mana nih? Oke, sebaiknya jangan fokus ke sana. Fokus kamu ya, fokus kita itu adalah kita akan gunakan apa nih sebagai pembuktian gitu. Standarnya bagi yang sudah belajar trigonometri itu harus tahu bagaimana cara mendapatkan perbandingan nilai dari trigonometri. Nah, di sini kan perbandingannya cos ya. Gitu. Nilai cos itu didapatnya gimana? Perbandingan apa dengan apa? Dan pada segitiga apa? Nah, itu yang penting gitu. Karena
itu pondasi utama dalam trigonometri. Nah, kalau kita lihat gambarnya, ini kan sebuah segitiga yang sembarang ya nggak? Yang kita nggak tahu sudutnya. Ya. Nah, kalau kita menentukan perbandingan trigonometri, kita pakai segitiga apa? Segitiga siku-siku. Jadi, kita gambar dulu nih segitiga siku-sikunya. Ya, kurang lebih gambarnya seperti ini. Lalu siku-sikunya di sini. Kemudian sudut yang belum diketahuinya nih. Yang mana? Di mana letaknya? Apakah di sini atau di sini? Paling gampang di sini kayaknya ya. Di sini kita sebut sudut theta. Lalu, nah, di depan sudut theta ini itu ada sebuah panjang. Itu saya tulisnya biasanya Y, karena saya dulu diajarinnya Y. Sekarang diajarin itu depan gitu ya. Lalu yang miring ini R atau miring, dan sisi lainnya ini, yang ini itu samping gitu ya, atau X. Saya nulisnya XYR. Nah, coba dipahami kesepakatan ini ya, karena ini penting nih untuk ya memahami trigonometri secara utuh gitu. Kemudian dari segitiga siku-siku ini, perbandingan cos itu terjadi pada saat apa dibanding apa nih? Ya, perbandingannya itu terjadi pada saat samping dibanding atau dibagi dengan miringnya gitu ya. Dengan sudut ini theta, maka bisa kita tulis cos theta itu sama dengan X per R. Oke, sampai di sini coba dipahami dulu ya apa yang sudah saya jelaskan. Bagaimana? Semoga bisa dimengerti. Lalu, karena perbandingan sebuah nilai trigonometri ya, khususnya untuk di sini tuh cos, itu terjadi pada sebuah segitiga siku-siku. Lalu, pada segitiga sembarang ini, gimana nih nentuin perbandingannya? Itu PR utama tuh, gitu. Ya, kita bisa bikin sebuah segitiga siku-siku ya, dari segitiga sembarang ini. Caranya gimana? Kita bikin garis tinggi. Dari mana? Paling gampang nih kita tarik dari C aja nih. Jadi gini, kita bikin, anggap lurus ya, siku-sikunya di sini, gitu. Jadi ketemu deh segitiga siku-sikunya. Ya di sini jadi ada dua ya, sebelah sini dan sebelah sini. Lalu karena garis tinggi ini membelah panjang sisi AB, yaitu panjang C, maka gini. Kita bisa tentukan dari sini ke sini. Oh, belum ditentukan titik ya. Apa ya yang enak? Misalkan titiknya itu adalah D aja deh. Gitu. Yang mana sih maksudnya D itu? D itu titik di sini ya. Jadi panjang dari A ke D itu bisa kita misalkan apa nih maunya? Mungkin X. Boleh dong. Lalu panjang dari D ke B itu berapa? C min X ya. Jadi nanti kalau X ditambah sama C min X itu adalah AB atau C itu sendiri ya. Coba dipahami ya. Selanjutnya, dari kedua segitiga siku-siku ini kita bisa bikin perbandingan trigonometrinya, yaitu untuk yang cos. Karena kita punya dua segitiga siku-siku ya, bagian yang ini dan yang ini, maka kita juga punya dua nilai cos nih ya. Sementara untuk segitiga yang ini kita pakai sudut alfa, maka nilai cos alfa itu adalah X per B. Lalu untuk segitiga yang ini kita pakai sudut beta, maka nilai dari cos beta itu adalah C min X per A. Oke, kita tulis dulu. Cos alfa yang sama dengan X per B dan cos beta sama dengan C min X per A. Kemudian sampai di sini kita belum bisa membuktikan ketiga rumus ini ya. Karena yang kita peroleh itu nilainya cos alfa dan cos beta ya. Ya, ini ada sih di sini kan cos alfa sama cos beta. Tapi bentuknya berbeda. Ya bisa saja misalkan kita ubah nih cos alfanya itu jadi cos alfa sama dengan, tapi itu jadi ribet. Sebaiknya sih jangan dilakukan, karena tujuan kamu nih ya belajar matematika itu untuk menyederhanakan sebuah masalah, bukan menambah masalah itu sendiri gitu. Nah, jadi selanjutnya gimana nih? Oke, tadi kan yang kita butuh sebuah segitiga
siku-siku ya. Untuk apa? Untuk menentukan perbandingan nilai kos gitu, karena ya dibutuhkan nih di ketiga rumus tadi gitu. Kemudian ide apa lagi nih untuk membuktikannya? Ini yang penting nih. Kira-kira apa nih? Coba kita lihat gambarnya. Gitu. Tenang, santai aja kita. Kita lihat gambarnya. Di sini coba perhatikan. Kita punya dua buah segitiga siku-siku. Gitu. Dia beririsan gitu. Ada sisi yang beririsan apa tuh? CD, bener nggak? Nah, CD itu bisa kita apakan ya? Kalau nih, kalau kita pakai Pitagoras gimana? Mungkin pertanyaannya kenapa Pitagoras? Ya simple sih, karena bentuk ini itu dalam kuadrat gitu ya. Sama seperti apa? Pitagoras kan ini? Gitu. Jadi untuk segitiga ACD ya, ACD, CD kuadrat itu sama dengan berapa? CD kuadrat itu sama dengan B kuadrat dikurang X kuadrat, bener nggak? Lalu untuk segitiga BCD ya, BCD, CD kuadratnya itu apa? CD kuadratnya itu sama dengan apa nih? A kuadrat dikurang C min X dikurung nih ya. Lalu dia dikuadratkan. Kita rapiin dulu aja nih. Jadi A kuadrat dikurang C kuadrat min 2CX. Oke. Plus X kuadrat. Oke, kita rapiin lagi nih jadi A kuadrat min C kuadrat plus 2CX min X kuadrat. Nah, dari sini kalau kita samakan CD-nya gimana? CD kuadrat sama dengan CD kuadrat. Coba ya. Apakah berfungsi? Kita lihat. CD kuadrat sama dengan CD kuadrat. CD kuadrat yang pertama itu adalah B kuadrat min X kuadrat. Lalu sama dengan A kuadrat min C kuadrat plus 2CX min X kuadrat. Kemudian kita bisa eliminasi X kuadrat karena sama-sama bernilai negatif ya. Jadi kalau kedua ruas ini dan ini itu kita tambahkan dengan X kuadrat, maka X kuadrat hilang. Bener gak? Kemudian dengan sedikit manipulasi aljabar pada persamaan ini kita bisa bikin kayak gini nih. B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2CX sama dengan A kuadrat. Oke, coba perhatikan bentuknya. Ini hampir sama nih sama yang ini. Bener gak? A kuadrat ada, B kuadrat plus C kuadrat ada, dikurang 2CX. Kalau di sini dikurangnya apa? Dikurang 2BC cos alfa. Oke, yang ada itu adalah 2C gitu ya, beririsan 2 sama C. B cos alfanya itu apakah bisa dalam bentuk X? Coba kita lihat bentuk ini. Yang mana nih? Ini ternyata ya enggak? Maka kita bisa bikin nih X itu sama dengan B cos alfa. Bener gak? Coba perhatikan. Ya, maka ya kita bisa ganti X-nya gitu ya dengan B cos alfa. Sehingga kita punya B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2BC cos alfa itu sama dengan A kuadrat. Oke, ternyata kita bisa menemukan bentuk ini yang merupakan pembuktian untuk yang pertama ya di aturan kosinus gitu. Jadi dengan kita tarik garis tinggi dari titik C ke bawah ini, ternyata yang terbukti itu yang untuk bagian pertama gitu. Lalu kalau kita tarik garis tinggi dari sini ke sini, nanti kita bisa buktikan apa nih? Lalu dari sini ke sini kita bisa buktikan apa? Ya salah satu dari sini gitu. Nanti ini bisa jadi latihan buat kalian ya gitu, karena ya akan diperoleh rumusnya gitu. Jadi dengan kita buktikan salah satunya saja ya
Nanti yang lain itu mengikuti. Kalau bingung atau masih kurang paham, coba diulang lagi, dibaca pelan-pelan dan ditulis ya. Jangan diliatin aja gitu. Oke, semoga video ini bisa membantu kalian. Dan jangan lupa yang B kuadrat dan C kuadrat ini kalian coba buktikan ya dengan menarik garis tinggi dari B atau garis tinggi dari A. Itu buat latihan, karena ini penting nih buat melatih ide kalian dalam mengerjakan soal-soal yang sulit gitu dalam trigonometri ya, dalam soal-soal seperti SIMAK UI, SBMPTN, UM-UGM dan yang lain. Lalu jangan lupa baca deskripsi video ini untuk follow Land Official Istana Matematika dan periskopnya. Kemudian ada satu lagi nih di deskripsi, yaitu cara mudah menghafal ini gitu ya. Ada triknya, trik menghafal dan contoh-contohnya. Itu nanti bisa dicek di deskripsinya. Semoga ini membantu kalian. Sampai bertemu di video selanjutnya.